Oke, jadi eh ya, yang minggu ini sebetulnya karena udah pada ngerjain ini ya kalian. Jadi yang bagian sorting algorithmsnya mungkin jadinya bisa langsung paham, soalnya udah ngerjain langsung kan, udah praktek langsung. Jadi mungkin yang sorting algorithmsnya ya buat menambah-nambah ilmu lagi. Ya, jadi yang minggu ini tentang ini tadi yang object oriented programming, functional programming, sorting algorithms, dan ini nanti aku juga bakalan diskusiin pas habis ini tentang yang US number validator itu ya. Jadi minggu depan nanti aku masukin tentang yang cash register, terus habis itu kalian ngerjain yang Pokemon. Ya. Bener nggak? Ya. Oke. Jadi yang tugas yang telepon number validator ini aku juga udah upload ke GitHub repo aku. Di sini juga aku jelasin gimana aku ngeimplementasikan code-nya. Jadi ya ini sih kalau aku bikinnya di main function ini pertama ini tadi di regex-nya ini semua aku kumpulin dalam satu function. Namanya ini tadi create phone number regex. Terus habis itu setelah dapat regexnya tadi di return kan dari yang function ini, kemudian dites atau dicek. Jadi memvalidasi input yang phone number yang string itu tadi dengan regex yang dikasih sama function create phone number regex ini. Ya, setelah itu nanti kalau yang valid ini tadi update UI-nya, terus kalau nggak valid ya tadi alert gitu aja. Ya, jadi ini yang main functionnya, yang isinya function-function lain. Terus ini tadi yang aku bilang, yang ini yang khusus regex-nya doang dalam satu function. Dan ini yang untuk ngetes, nge-compare gitu ya. Di sini aku pakai test methodnya nih, buat ngebandingin regex patternnya dengan string inputnya. Ya, ya udah gitu aja sih. Lumayan yang ini masih agak simple. Yang cash register ya yang lebih rumit dikit. Ya, nanti minggu depan aku bikin solusi aku, terus bisa juga mungkin mau compare-compare gitu ya. Soalnya kalau aku ini mungkin aku coding stylenya lebih ke functional programming ya. Lebih suka functional programming. Kalau eh, biasanya untuk web development tuh kayak ada juga yang lebih suka object oriented programming. Nah, ini bakalan beda gitu ya ngecodingnya, biarpun nanti hasilnya sama tapi code-nya bisa beda isinya. Nah, jadi ini aku ngejelasin sesi ini tentang object oriented programming sama functional programming. Kalau yang belajar ini sih, yang belajar apa? Ilmu komputer biasanya udah dipelajarin juga ya pas kuliah biasanya, eh, terutama object oriented programming. Soalnya yang object oriented programming ini termasuk tradisional gitu. Em, Bukan tradisional sih, old school. Kayak emang udah dari dulu kala ada, udah terkenal. Tapi bukan berarti ini legacy ya atau kayak not relevant anymore gitu ya. Masih relevan kok, masih banyak dipakai. Jadi ini tadi tergantung kebutuhan kita, tergantung keperluan sistemnya itu tadi bisa pilih yang object oriented programming, bisa pilih functional programming atau bisa ini kayak di mix dua-duanya misalnya. Dan yang object oriented programming ini memang seringnya itu untuk kayak sistem-sistem yang pakai database misalnya. Jadi pakai data model gitu. Jadi kan kayak misalnya nih
pakai buat ini tadi website untuk em, toko misalnya shops gitu ya, online shops atau untuk warehouse misalnya buat ini ngeakses stok-stok barangnya kayak gitu. Biasanya mereka pakai object oriented programming. Dan terutama kalau misalnya tech-stacknya itu kayak ini tadi apa Java, contohnya itu kayak memang naturally language-nya itu programming language-nya memang lebih condong ke object oriented programming kayak sering pakai kelas misalnya. Kalau di Java itu kelasnya beda ya dengan JavaScript. Kalau di JavaScript ini kelasnya itu kayak cuma estetik gitu sih. Beda kayak di Java. Jadi eh, limitasi dan penggunaan kelasnya itu juga agak beda di sini antara JavaScript dengan Java. Dan di um, programming language yang lain kayak Python juga misalnya juga beda. Kalau Python biasanya pakai functional programming sih. Jadi kayak buat machine learning, buat AI gitu, atau buat data processing ya. Biasanya mereka pakai functional programming. Script-script gitu biasanya pakai functional programming yang nggak terlalu ribet, yang nggak pakai data model, nggak pakai database. Biasanya ya itu functional programming. Jadi apa itu object oriented programming? Jadi ini sesuai namanya ya. Ini object oriented. Jadi tentang objek. Seperti yang aku bilang tadi ya, ini memang cenderung ke sistem yang memakai database atau memakai data model. Dan ini kenapa cocok? Soalnya ini tadi bisa dikategoriin ya objek-objek itu yang ada di dalam kodenya itu tadi data-datanya bisa digabung misalnya jadi classes atau entities. Di sini contohnya hmm, ada kayak kelasnya untuk bug, kelasnya untuk robot. Kalau misalnya di real life example mungkin kalau website yang warehouse misalnya ya jualan baju gitu ya. Kelasnya mungkin ini t-shirt. Habis itu kelas yang berikutnya lagi misalnya celana kayak gitu. Jadi eh, lebih gampang untuk mengkategorikan objek-objek atau variablesnya itu. Dan ini juga kenapa sering misalnya dipakai yang di ini tadi ya, untuk sistem-sistem yang bermodel itu karena ada parent-child relationship ini memang object-oriented ini bisa mensupport inheritance. Jadi kalau misalnya nih mau ngeedit ini tadi spesies spesiesnya si bug ini bisa diakses dari kelasnya langsung dari kelas bug terus spesiesnya apa langsung bisa diedit gitu. Ada parent-child relationship sama kayak misalnya kalau mau ngedit harganya baju misalnya ya. Jadi kan langsung bisa diedit panggil objeknya dari kelas baju terus panggil variabelnya misalnya harga kayak gitu. Jadi memang lebih gampang kalau buat inheritance ini menggunakan object oriented programming. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, terus habis itu, ini tadi ya, objek-objek yang ini kan digabung menjadikan kelas atau entities. Dan ini bisa digunakan untuk menghasilkan return value yang berbeda dari method yang sama. Jadi misalnya contohnya di sini ya, kita metodenya sama. Kita pakai method atau function save phrase ini. Terus phrase-nya itu yang ini tadi, yang variabel value-nya yang kedua ini. Jadi yang alien ini run for your lives, yang bug contohnya ini your debugger doesn't work with me. Jadi value-nya mereka berbeda. Tapi kalau kamu pakai method yang sama, biarpun value-nya berbeda ya ini masih berguna juga gitu, masih jalan aja. Jadi kondisinya itu udah dikasih tahu di method yang save phrase.
Kita udah kasih misalnya save phrase ini bakal console log atau ngeprint yang value yang kedua ini atau yang pertama ya kalau ngitungnya dari nol. Jadi nolnya satu ini lien, terus habis itu yang kedua run for your lives. Kalau yang di Alien 2 kan itu hasilnya yang run for your lives. Yang bug hasilnya your debugger doesn't work with me. Jadi biarpun metodenya sama, save phrase ini, tapi value-nya bisa berbeda. Jadi nggak mesti sama. Ini namanya polymorphism. Atau kalau bahasa lebih gampangnya itu ini tadi ya, reusable. Jadi satu function ini misalnya bisa dipakai dalam banyak classes atau entities, method atau function. Ya. Dan ini tadi juga objeknya itu nggak cuma berisi ini aja ya, apa data gitu aja, juga bisa isinya methods atau function lagi. Jadi ini namanya encapsulation. Jadi kita bisa menggabungkan dalam satu ini dalam satu kelas eh, variabel function jadi satu. Jadi nggak cuma misalnya satu kelas harus isinya em, objek yang berisikan data doang, nggak. Jadi bisa juga misalnya dalam satu kelas itu ada bermacam-macam variabel dan juga ada bermacam-macam functions atau methods. Tapi biasanya kalau di dalam satu kelas ini namanya jadi ganti. Kalau kita kan awal-awal bilangnya variabel ya. Kalau di dalam satu kelas, variabel ini ganti namanya jadi attributes. Jadi ini namanya class attributes. Terus kalau function, kalau di dalam kelas itu namanya bukan functions lagi, namanya jadi ganti jadi methods. Ya, kayak yang aku bikin ini tadi juga contohnya ini juga termasuk ya ini juga termasuk ini tadi ya encapsulation. Jadi aku ada ngedeclare variables atau attributes di sini kayak yang constant regex, constant input value ini kan mereka variabel. Tapi ada juga function atau method yang aku panggil di sini. Jadi ini termasuknya campur-campur gitu ya, termasuk juga encapsulation ini. Dan kenapa ini kita mau mereka dalam satu kelas gitu ya? Kenapa harus dalam satu kelas? Soalnya kalau misalnya mungkin kita memang sengaja pingin memisahkan gitu ya. Misalnya aku pingin yang ngeproses em, baju dan celana misalnya di warehouse itu yang memproses ini tentang ordernya misalnya mengupdate jumlah kuantitinya yang di warehouse itu stoknya sisa berapa. Aku pingin ini prosesnya terpisah dengan pembayaran misalnya. Ya jadi bisa yang ini disatuin dalam satu kelas untuk khusus update warehouse stok itu tadi dan yang tentang pembayaran gitu di kelas yang berbeda lagi. Jadi bisa emang eh, memisahkan gitu ya, kasih kayak em, scoping gitu sesuka kalian. Dan ini kalau misalnya di sistem-sistem yang mungkin rumit gitu ya atau kompleks dan juga sistem-sistem yang em, mungkin confidential misalnya. Jadi kayak untuk banking contohnya kayak gitu. Jadi ini sangat penting ya untuk memisahkan entities atau variablesnya. Jadi nggak bisa diakses secara mudah gitu dari global. Ini namanya private properties atau abstraction. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf ya kalau aku ada background noise. Nggak ada pertanyaan? Atau kalau misalnya ada yang perlu lebih
dijelasin lagi, ada yang perlu aku ulangin, bilang aja ya. Kalau ada yang belum jelas, jangan malu-malu. Oke. Eh, oh ya, kalau misalnya belum jelas, pingin baca sendiri ini juga aku udah kasih linknya ya di slidesnya nanti bisa baca sendiri juga. Ya, jadi yang aku bilang tadi data dan metodenya ini selalu berdekatan. Mereka memang sengaja gitu, disengajain datanya dan juga eh, coding atau codes untuk memproses data tersebut mereka berdekatan. Jadi bagus sih kalau misalnya kalian itu pengen ini ya, pengen tahu apa hasil akhirnya dari data yang diproses tadi. Kalau misalnya kalian pingin mengtransformasi misalnya si string ini, misalnya awal inputnya adalah string. Terus kalian pingin memproses string ini untuk dijadiin array, misalnya di split gitu ya. Dan kalian pingin mastiin gitu, hasil akhirnya ini adalah array. Nah, itu kan kalau di dalam satu kelas gitu ya, di encapsulate gitu dalam satu kelas, itu jadinya lebih gampang kan. Oh ya, ini udah pasti keluarnya akhirnya adalah array gitu. Kalau misalnya dipisahin gitu ya, berjauhan kan agak susah gitu ya. Kalian nanti nge-trace-nya itu ya. Misalnya, oh ini nanti akhirnya apa ya? Kalau misalnya functionnya jauh dari objeknya itu, mungkin nanti tiba-tiba hasil akhirnya ternyata bukan array. Terus kalian dapat error, kok ini ada error ya? Oh ternyata itu tadi hasilnya ternyata bukan array, ternyata masih string. Terus nggak ketahuan karena functionnya jauh, misalnya dari objeknya. Ya kalau ini tadi final atau state and type of the datanya di akhir itu sangat penting. Ya ini object oriented programming memang bagus untuk itu. Ya di sini ada juga aku kasih link tentang yang object oriented programming ini ada contoh-contohnya juga. Ya di sini juga ada dijelasin kalau nggak salah yang artikel ini tentang gimana kelas itu di JavaScript. Soalnya JavaScript kan yang aku bilang tadi kelasnya JavaScript itu beda dengan kelas kayak di Java misalnya. Dia em, nggak se-private sama di Java, lebih ke estetik menurutku ya kalau di JavaScript. Sebetulnya masih bisa diakses gitu dari kelas yang lain. Tapi ya ini bisa baca lebih lanjut lagi kalau mau lebih tahu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Harusnya kita break ya, tapi mungkin bisa lanjut dulu. Breaknya mungkin habis yang functional programming. Aku pindah. Oke. Nah, jadi yang functional programming ini ya seperti namanya juga, yang object oriented programming. Ini fokusnya ke functions. Em, yang aku bilang tadi, aku awal-awal aku biarpun JavaScript, tapi aku lebih suka pakai functional programming. Itu mungkin karena aku memang juga favorit language-nya Python. Dan juga menurut aku functional programming ini lebih gampang untuk debugging. Tapi itu tadi karena aku pakai JavaScript kan di sini, jadi kayak nggak bisa murni functional programming doang, nggak bisa cuma deklaratif programming doang. Harus ada dikit-dikit object oriented programming. Jadi ya itu tadi ya kayak mix and match, kurang lebih digabungin gitu ya. Tapi bisa misalnya masih pakai konsepnya functional programming ini. Dan functional programming ini tadi bedanya sama si object oriented programming. Kalau object oriented programming itu kan em, objek atau datanya itu dekat dengan functionnya. Biasanya mereka dalam satu kelas yang sama. Tapi kalau functional programming ini nggak seperti itu. Objeknya itu memang sengaja terpisah dan functionnya itu juga terpisah. Jadi
Kalau functional programming ini misalnya kalau ada yang tahu back end gitu ya, udah pernah pakai pakai ini em, kayak ngedeclare type-nya di dokumen yang khusus, misalnya ada JSON gitu ya, terus kalian declare objek-objek yang bakalan kalian proses itu, memang mereka ini ya di file yang lain, bukan dalam satu file itu lagi. Jadi memang si objek dan datanya ini jauh dari functionsnya. Functionsnya itu ada di file khusus, objeknya ada di file khusus. Jadi udah memang filenya tuh dipisahin. Ya, ini namanya isolated functions. Ya, dan kenapa kok malah lebih gampang gitu kalau em, di debug ya? Padahal kan harusnya lebih susah, soalnya kan mereka terpisah gitu ya. Objeknya di sini, terus habis itu si functionnya di sana. Nah, kenapa? Soalnya functional programming ini tadi functionnya itu benar-benar kamu granular gitu. Jadi setiap proses itu dibikin sekecil mungkin functionnya, dan karena itu bisa dibikin sekecil mungkin, jadi sangat spesifik satu function itu buat satu proses misalnya. Nah, kalau debugging itu jadi gampang, bisa, oh misalnya ini kayaknya failnya di bagian sini. Kan kalau ngedebug itu, bentar coba aku inspect. eh Nih di konsol, biasanya kan di konsol ini ada gini kan ya, untuk debugging. Nah, ini biasanya kalau kalian ngeklik gitu, ada dikasih tahu. Contohnya di sini bisa klik gitu ya. Nanti dikasih tahu source-nya di mana, errornya kayak gitu. Kalau ini ya, kalau online ini beda ya. Tapi kalau misalnya nulis ini sendiri, nulis code-nya sendiri, terus cuma runningnya locally di localhost gitu, biasanya kalau kamu klik, dia ini nunjukin line yang code-nya, yang debug-nya itu yang mana. Dan itu lebih gampang ngedebuggingnya karena jadinya kalian tahu, oh function ini yang agak salah misalnya. Dan objeknya itu, karena si functional programming ini pakai in memory, jadi ya objeknya ini nggak bakalan keganti gitu di luar code-nya itu tadi. Jadi setiap function itu bakal menyimpan satu copy yang baru dari objek yang kalian pakai. Mungkin bisa aku lebih jelasin di sini. Mana ya? Bukan di sini benar. Ya, sorry sorry. Ya di sini jadi dia nggak ini nggak ngemodifikasi objek itu tadi, dia bikin copy dari objek yang kalian kasih, terus mereka memproses kopinya ini tadi. Jadi contohnya di sini ages, ini kan array yang ini tadi. Nah, mereka bakalan ngeprosesnya itu yang new ages, yang agesnya udah di map atau di sort ini tadi ya. Jadi mereka bikin copy dari objek yang awal kalian kasih. Terus mungkin mikirnya, hmm, berarti ini dong, kan pakai in memory, terus bikin copy lagi dari objeknya itu. Dan tiap function ini bakalan bikin kopian objek itu tadi ya. Berarti ini kan memorinya lebih banyak, perlu lebih banyak memori, perlu lebih banyak eh, performance. Ya, memang functional programming memang lebih performance cost gitu ya. Memang lebih ini bikin nge-lag. Tapi ini functional programming juga cocok untuk yang kayak functions-functions yang bisa jalannya paralel gitu. Kalau object oriented programming itu cocoknya kayak lebih ke yang mungkin eh, first in first out FIFO gitu ya. Kalau functional programming ini cocoknya untuk yang parallel functions. Em, jadi kalau nanti misalnya bikin code atau sistem yang udah lebih kompleks, biasanya kalian juga mesti nyoba-nyoba gitu ya. Yang mana yang lebih efektif. Nanti misalnya kalau cuma pakai functional programming terus jadi nge-lag gitu,
Nah, itu berarti harus di adjust. Mungkin harus ada pakai object oriented programming juga, jadi nggak terlalu nge-lag gitu. Ya, tapi ya ini tadi ya, memang lebih rapi jadinya. Karena itu functionnya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi function ini kecil gini ya. Misalnya kadang cuma satu line doang misalnya. Tapi ini tadi bisa dipakai berulang-ulang oleh komponen-komponen yang lain, oleh objek-objek yang lain. Jadinya functionnya reusable dan juga clean code. Jadi code-nya itu lebih gampang dibaca. Satu function spesifik untuk apa. Jadi kalian tahu, oh ini khusus untuk proses misalnya menambah stok. Terus habis itu yang function berikutnya, oh ini khusus untuk mengurangin stok gitu. Kalian tahu. Jadi lebih gampang kalau orang ngebaca code-nya. Juga ini tadi ya biasanya dipakai di akademia gitu yang buat machine learning, data processing, mereka lebih suka pakai functional programming. Mungkin juga karena functional programming ini termasuk dalam declarative programming. Dan declarative programming ini memang termasuk cara programming language eh, cara programmingnya untuk programming language kayak Python gitu ya misalnya Python atau Go juga kalau nggak salah declarative programming pakai declarative programming. Jadi memang beberapa programming language itu mereka naturally gitu ada lebih leaning ke OOP, lebih leaning ke functional programming. Jadi kalau nulis Python itu biasanya memang lebih cenderung ke functional programming. Ya, ini tadi object oriented programming versus functional programming apa bedanya dan ya kegunaannya pros and cons-nya masing-masing. Di JavaScript ini lebih ini ya blend in gitu ya. Kalau em, misalnya bagian HTML sama bagian CSS gitu ya, bagian yang ada hubungannya dengan DOM itu biasanya memang lebih pakai object oriented programming karena ini tadi eh, banyak perlu pakai inheritance, banyak perlu pakai encapsulation. Tapi nanti kalau udah mulai gede, udah mulai kompleks sistemnya, pakai backend misalnya atau pakai front end framework gitu ya, biasanya udah mulai pakai konsep functional programming juga. Jadi objeknya itu sengaja disimpan di file yang lain dan file satu itu khusus untuk functions atau methods. Ya, jadi juga ini gampang untuk misalnya em, biar kalau ngedebug itu ya gampang cari tahu asal mula bugnya itu di mana. Jadi misalnya kayak yang di sini, ini aku pakai blend gitu ya. Pakai functional programming karena ini tadi aku bikin functionnya spesifik untuk tiap prosedur, tiap eh, spesifik satu proses gitu ya. Misalnya yang satu ini khusus untuk memanggil atau generate regex gitu. Terus yang satu ini khusus untuk memvalidasi regexnya. Ini udah termasuk pakai functional programming concept. Tapi masih blend in, masih ada OOP-nya juga karena aku di sini juga ngemasukin ini ya, objeknya masih di dalam sini. Kalau murni functional programming, aku bakalan declare ininya, declare regexnya ini di file yang beda. Jadi di sini nanti aku bakalan cuma call file itu tadi, terus bikin kopiannya. Nah, itu bakalan murni functional programming. Tapi di sini menurut aku karena masih simple, belum terlalu rumit ya, jadinya pakai yang OOP juga. Jadi ini blend OOP dan juga functional programming. Ya, jadi itu tadi nanti kalau misalnya udah mulai kompleks, pas
mau awal-awal planning bikin sistemnya itu biasanya diomongin gitu antara arsiteknya, arsitek projectnya ini dengan developersnya dan juga dengan stakeholdersnya. Jadi stakeholders itu yang ini ya tadi yang jadi request sistemnya misalnya kalau kalian bikin warehouse website gitu ya, terus habis itu yang hire kalian tokonya ini minta bikinin online webshop, berarti yang owner tokonya itu, yang punya tokonya ini adalah stakeholdernya. Jadi kalian nanti bakalan komunikasi dengan si stakeholder ini, misalnya apa aja keperluannya dia, apa ekspektasinya dia, terus nanti si arsitek dan si developersnya ini mereka bakalan meeting gitu ya, terus mendiskusikan gimana caranya kita memenuhi requirements dari si stakeholder ini. Dan salah satunya itu mereka bakalan mendiskusikan tentang ini tadi, kita pakai mana, algoritma apa, pakai em, programming konsep yang mana, soalnya ini bakalan mempengaruhi performance sistemnya juga ya. Karena aku sebut tadi, si object oriented programming ini memang lebih cocok untuk yang FIFO misalnya, jadi first in first out. Terus kalau yang functional programming lebih cocok ke parallel functions. Tapi itu tadi lebih menghabiskan banyak tenaga, perlu lebih banyak resource. Dan ya kalau misalnya sistemnya kurang mantep gitu ya, misalnya sistemnya kecil, jadi bakalan bisa bikin lag kalau pakai functional programming doang. Jadi itu tadi biasanya di awal-awal bakalan udah harus memikirkan ini tadi ya, harus pakai yang mana, programming konsepnya harus pakai yang teks-teks yang gimana gitu. Ya, bisa baca-baca juga di sini. Aku ada kasih link-linknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, wah pas nih. 13.50 di tempat aku. Berarti balik lagi nanti jam 8. Kita break dulu 10 menit. Kalau gitu sampai ketemu lagi jam 8.
Halo. Udah pada balik semua apa masih ada yang break? Oke. Ya, makasih. Oke. Sip, sip. Kalau gitu, aku langsung lanjut berikutnya tentang sorting algorithms. Ini ya, pas kalian ngerjain yang tugas yang cache register itu sebetulnya udah ngerjain bagian sorting algorithm ini. Di JavaScript itu memang ada methods-nya langsung yang bisa di-call dari JavaScript-nya sendiri. Itu buat array, buat sorting array. Contohnya sort dan map. Ya, dan di sini aku juga udah tulis. Biasanya kalau sort ini untuk ini ya, alphabetical sorting atau numerical sorting. Dan biasanya ini dilakuinnya ke data yang bertipe array. Jadi misalnya array-nya itu isinya huruf-huruf gitu ya. Terus kalian mau sort sesuai dengan alphabetical sorting. Atau kalau misalnya isinya cuma integer, terus mau nge-sort dari yang paling tinggi ke yang paling dikit misalnya. Itu salah satu contohnya. Dan yang di JavaScript ini ya ini tadi ya ada sort dan map. Em, Seingat aku sih ada beberapa lagi yang lain, tapi lupa. Biasanya yang paling sering dipakai memang yang sort dan map ini untuk array. Ini juga ada contoh-contohnya. Kalau ada yang mau baca lebih lanjut tentang sort di JavaScript. Em, dan sort ini kalau misalnya kalian di sistem yang lebih kompleks lagi ya, yang lebih besar sistemnya. Jadi yang kayak contoh tadi misalnya untuk warehouse, online web shop gitu ya. Biasanya ini sortingnya ini nggak cuma pakai sort dan map gini aja. Biasanya sortingnya itu menggunakan sorting algorithms. Terus sorting algorithms ini bukan method yang bisa langsung dipanggil gitu ya. Sorting algorithms ini merupakan kayak eh, algoritma matematika yang harus kalian translate atau translasikan ke dalam bentuk kode. Jadi ada banyak malahan sorting algorithm itu, tapi yang terkenal, yang sering dipakai itu yang memang lumayan lumrah gitu ya. Biasanya sistem sistem itu banyak menggunakan salah satu dari contoh ini tadi ada quick sort, ada bucket sort, ada counting sort, ada heap sort. Jadi ini lebih rumit lagi. Contohnya di sini aku ada kasih link juga. Dan ini memilihnya itu tergantung keperluan sistem kalian juga. Dan kenapa kok harus ini ya, benar-benar mikirin gitu kenapa eh, sorting algoritmnya ini sangat penting. Ini karena juga performance. Kalau misalnya datanya cuma 1 MB gitu ya, comma separated values, CSV, file yang cuma 1 MB misalnya, itu palingan sekitar berapa ya? 1.000 sampai 5.000 lines of eh, data gitu, itu masih termasuk dikit. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang yang udah nyampe 1 GB, yang udah nyampe 1 TB gitu ya, yang berjuta-juta lines datanya, nah itu mungkin nggak cocok pakai quick sort. Mungkin harus pakai bucket sort misalnya. Jadi misalnya kalian harus nge-split datanya itu ke dalam beberapa bucket. Terus nanti bisa memanggil atau memproses datanya ini satu persatu dari tiap bucket itu tadi. Nggak langsung semuanya diproses. Jadi mungkin kalian sering dengar juga pagination. Jadi itu kayak kalau
kalian misalnya buka website ya, terus ini lihat online shop gitu kan. Terus ada page pertama misalnya ada 50 item. Terus kalau mau lihat next 50 items harus klik next page misalnya. Nah, itu juga termasuk sorting ini ya, termasuk bucket sort contohnya. Eh, kita lihat di sini. Ya, di sini ada contohnya juga dan penjelasannya. em, Beberapa sort ini ya, sorting algorithms. Ya, ini tadi tergantung keperluan sistemnya. Dan kadang memang harus coba gitu ya, harus dicoba trial and error, yang mana yang paling lemot misalnya algoritmanya gitu. Jadi ini juga termasuk salah satu yang harus dipikirkan sewaktu mendesain suatu sistem di awal-awal itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang di tugas kita sekarang cuma ini ya, pakai ini doang. Pakai yang method dari JavaScript yang sort ini sama map. Ya, ini yang untuk yang cache register, tapi karena semuanya udah pada nyelesain, jadi sebetulnya nggak terlalu penting ya. Ini aku cuma kasih hint-hint gitu aja pembagian ininya, tugasnya. Kalau yang misalnya mau ngerjainnya bareng-bareng gitu ya, 3 orang, misalnya bagi tugasnya bisa dibagi dalam small small bites istilahnya. Mungkin udah yang pada ngerjain ini tugasnya, yang cash register. Kalau ada pertanyaan, mungkin silahkan kalau mau nanya. Ada pertanyaan nggak untuk yang cash register itu? Kalau nggak ada, berarti yang minggu ini ya, cash registernya udah aku gray out aja. Karena udah pada rajin ngerjainnya. Ups, ya nggak kelihatan. Ya, jadi ya minggu ini santai dulu. Itu tadi Olivia ngasih saran mungkin bisa update-update dikit yang udah dikerjain, dicantikin lagi mungkin. Kalau yang rajin-rajin mau ngerjain lagi bisa. Kalau yang udah capek gitu ya, santai dulu berarti minggu ini. Minggu depan baru kita ini lagi, tugas lagi yang build Pokemon Search App. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, kalau gitu kita lanjut ke organisasi dan feedback. Seperti biasa kalau ada yang mau ngasih feedback, bisa kasih ke sini. Aku copy linknya di chat. Dan 21 Desember. Ini 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah. Seingat aku 2 minggu lagi sih. Ya, jadi Cloud Kilat nanyain kalau kalau ada yang mau ini diposting gitu di Instagram sama social media mereka. Jadi misalnya kalian ada yang mau nunjukin gitu ya portfolio kalian, mau pamer nih, udah selesaiin apa aja gitu. Sekalian promosi mungkin. Mungkin yang kuliah pingin cari magang misalnya, yang mau cari kerja juga mungkin bisa dibantu ini ya promosi sama Cloud Kilat. Jadi nanti yang mau ini ya, mau pamerin portfolionya bilang aja, bisa DM aku langsung, Kak,
Aku mau dimasukin portfolio aku di Instagram dan social medianya Cloud Kilat. Bilang aja. Terus nanti juga tanggal 21 itu kita eh, ini foto bareng. Foto bareng remotely ya. Jadi kayak bisa buka kameranya misalnya, terus foto bareng gitu. Ya, terus bisa juga misalnya kalian mau kasih testimoni tentang bootcampnya ini ke Cloud Kilat gitu, bisa. Nanti aku tanyain apa mereka mau langsung dikirimin ke emailnya atau lewat aku. Jadi itu buat yang 21 Desember, 2 minggu lagi. Terus yang 28 Desember ini juga kita udah selesai ya yang JavaScript. Jadi yang minggu depan itu project yang terakhir, yang Pokemon itu. Setelah itu ini sih, kita lanjut backend. Ya, awalnya aku mikir mungkin bisa front end framework dulu ya, tapi bagusnya sih tahu backend juga dulu. Setelah itu baru kalau misalnya masih ada yang minat, lanjut lagi, bisa kita lanjutin ke yang eh, front end framework itu, yang Vue.js. Tapi yang 28 Desember ini mau skip dulu gimana? Atau mau Zoom seperti biasa? Soalnya itu kan ini ya, pas deket Natal gitu ya. Terus habis itu juga tahun baru. Jadi mungkin yang Natalan, yang liburan tahun baru mungkin nggak ada waktu misalnya ngerjain tugas juga. Jadi aku terserah kalian aja sih. Gimana? Bisa tulis di chat, bisa juga unmute mic-nya. Aku stop recording juga.